rasa keadilan di masyarakat ini tersakiti ya. Ya, misalnya sing sugih yang kaya ini ditarik sedikit, punya sepeda motor yang jauh welek begitu ya, masih harus ditarik ya. Sementara alat berat ya yang jelas-jelas harganya tidak murah ya, yang jelas yang punya bukan kelompok menengah ke bawah lalu nggak ditarik. Nah, itu kan ada rasa keadilan yang hilang. Dunia usaha juga senang, pemerintah mendapatkan PAD, rasa keadilan masyarakat kecil pun juga tidak kita abaikan. Maka harus dicari cara yang tidak membebani pemerintah, namun win-win solution lah. Bagaimana penetapan retribusi ini bisa menjadi cara sekolah untuk mempersiapkan lulusannya agar sukses. Oke. Ya, jargonnya kan bekerja, mandiri atau wirausaha. Ya, bekerja, mandiri atau wirausaha. Nah, kalau kemudian ada penetapan tarif retribusi berupa produk, layanan, barang atau jasa, nah ini harus jadikan cara supaya lulusannya ini siap wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini Tania sudah bersama dengan anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Beliau ini juga merupakan Ketua dari Bappeperda DPRD Provinsi Jawa Timur dan dari Dapil 1 Surabaya. Betul. Saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Yordan Bataragoa STMSI. Pak Yordan, apa kabar hari ini? Baik sekali, luar biasa. Luar biasa, saya senang sekali Pak Yordan. Kalau misalnya ini semangatnya luar biasa dari awal tadi saya bertemu dengan Pak Yordan begitu ya. Apakah tidak menemukan sambatan dari masyarakat Jawa Timur Pak Yordan? Ya, namanya DPRD itu tempat untuk orang sambat dan curhat. Nah Pak Yordan, karena kalau misalnya kita membahas tentang persambatan, sepertinya kalau saya lihat di sini topik kita sedikit berat begitu ya, dan ini yang menjadi momok di masyarakat juga ya. Yang kita bahas adalah terkait dengan perpajakan dan juga retribusi daerah. Nah, kalau kita membahas pajak dan juga retribusi, itu sebenarnya apa dan bedanya apa sih Pak? Ya, kalau pajak itu manfaat yang diterima oleh pembayar itu tidak langsung ya. Jadi kalau sudah dikenai pajak, maka ya dia barangnya, misalnya barangnya pajak, misalnya sepeda motor ya, dia pakai, tidak pakai ya harus bayar pajak. Tapi kalau retribusi itu sesuatu yang manfaatnya diterima langsung. Ya, misalnya retribusi kita memanfaatkan aula ya, aula punyanya pemerintah daerah ya. Kan kita pakai aula, kita bayar retribusi langsung, manfaatnya langsung terasa, kita bisa pakai aula. Kalau kita nggak bayar retribusi, kita tidak bisa menggunakan aula tersebut. Nah, ini bedanya pajak, retribusi. Pajak manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh pengguna. Kalau retribusi, dia langsung dirasakan dan dia hanya membayar sejauh yang dia rasakan manfaatnya. Pak Yordan, mungkin kita akan mengulik satu persatu gitu ya, terkait dengan perpajakan terlebih dahulu. Kalau melihat di Jawa Timur, masyarakat dalam hal membayar pajak, itu bagaimana dari pantauan Pak Yordan ini? Ya, sebetulnya kalau kita lihat ya, masyarakat ini masyarakat yang patuh ya, yang baik. Cuman memang seringkali keluhan masyarakat itu, ini jangan bayar pajak kok cangele ya, kok merasa tidak dipermudah. Ya, jadi memang kalau tentang kepatuhannya ya relatif baik ya. Cuman ya memang banyak juga terutama tentang kendaraan ya. Kendaraan itu kalau sudah nggak dipakai itu ya males bayar. Lupa untuk dipajakin juga ya ini ya Pak. Nah, sebenarnya kalau misalnya masih ada sambatan membayar pajak itu susahnya di mana sih Pak? Ya, masyarakat mintanya itu ya nggak usah antri, ya nggak usah datang ya, nggak usah
nggak usah datang ke tempat tertentu lalu bayar. Nah itu kan harus membuat masyarakat meluangkan waktu, tenaga, pikiran ya. Tapi cukup kalau bisa ya cukup. Iya kan sekarang lewat, sudah ya. ada aplikasinya juga itu ya Pak Yordan. Ya, Apakah itu masalahnya tidak mempermudah masyarakat atau justru masyarakat masih belum tahu ini? ya tidak semuanya tahu. Tidak semuanya tahu, tidak semuanya juga sama teknologi itu tidak semuanya familiar, ada yang juga masih gaptek, sehingga kemudian kita perlu terus-menerus melakukan edukasi. Oke. Nah kalau soal retribusi yang ada di Jawa Timur ini Pak Yordan, bagaimana sebenarnya perkembangannya? Ya kalau retribusi ini kan yang dikenai retribusi ini sesuatu yang dirasakan manfaatnya secara langsung. Ya, nah cuman dalam kaitan Bapemperda, memang pada tahun ini kita akan melakukan pembahasan terhadap perubahan Perda pajak daerah dan retribusi daerah, dan itu tidak semua kita ubah atau kita bahas ya. Jadi kalau yang terkait dengan Bapemperda pada tahun ini, kalau pajak itu yang kita bahas terkait pajak alat berat, kalau retribusi itu terkait retribusi di rumah sakit, di OPD organisasi perangkat daerah, dan di SMK yang statusnya adalah BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Total ada kalau rumah sakit ada berapa ya? Ada 14 rumah sakit, kalau OPD ada 25, kalau SMK yang menjadi BLUD yang kita bahas retribusinya itu ada 43, dan itu se-Jawa Timur, dari Banyuwangi, Pacitan, ya itu juga ada. Berarti ini penyempurnaan dari Perda yang lama ya Pak Yordan? Betul, jadi biasanya setiap 3 tahun ya, setiap 3 tahun kita bisa melakukan perubahan, ya perubahan Perda terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Nah memang kita sangat berhati-hati, karena kalau namanya pajak daerah, retribusi daerah, ini masyarakat pasti merasa terbebani. Lah lapo bayar sih nek esok gratis ae. Nah, makanya kemudian ketika kami ditunjuk untuk membahas tentang perubahan pajak daerah dan retribusi daerah, maka Bapemperda sangat berhati-hati. Jangan sampai kemudian pembahasan tentang hal ini justru membuat masyarakat terbebani, justru membuat ekonomi Jawa Timur melambat, atau justru membuat rasa keadilan di masyarakat ini tersakiti ya. Ya, misalnya sing sugih yang kaya ini ditarik sedikit, kami yang miskin yang tidak mampu justru ditarik banyak. Masih ada sambatan itu di Jawa Timur berarti Pak Yordan? Kita mencegah ya. Misalnya kemarin yang ramai itu masalah kendaraan bermotor pajak. Itu kan ada permintaan supaya ya semua yang lalu-lalu itu nggak usah dibayar lagi gitu kan. Nah kami sampaikan, jangan disamaratakan. Nanti justru yang mampu tapi tidak mau bayar, mereka justru diuntungkan. Ya, makanya yang dibebaskan pokok pajaknya itu dibatasi. Yang pemutihan kemarin itu ya Pak? Ya, itu kita batasi. Kalau yang denda sudah umum ya, tiap tahun dilakukan ya. Tapi yang pokok pajaknya, ya itu yang dibebaskan hanya untuk yang ojek online serta sepeda motor roda 3. Jadi memang sangat berhati-hati, jangan sampai kemudian keadilan masyarakat ini menjadi terganggu. Nah, itu kalau misalnya saya bisa bilang itu adalah kendaraan kecil. Tapi kalau misalnya lihat dalam lingkup Jawa Timur, ini juga ada berbagai kendaraan besar, misalnya contohnya proyek, pabrik. Itu seperti apa bentuk pajak dan retribusinya, Pak? Nah, ini yang saat ini sedang kita bahas, karena kemudian ada yang namanya itu alat berat. Ya, alat berat ini yang dipakai untuk mobilitas di
proyek Iya. di pabrik, di dunia industri seperti forklift, kemudian backhoe ya dan semacamnya. Nah itu ada pajaknya, namanya pajak alat berat. Cuman memang dari teman-teman Bapenda, Badan Pendapatan Daerah itu melihat antara upaya untuk menarik pajaknya dengan hasil yang didapatkan itu tidak Sesuai. imbang, ya tidak imbang. Nah kami sangat berhati-hati karena ya sederhana aja, yang punya alat berat ini pasti bukan masyarakat miskin. Iya. Ya ngapain juga punya forklift kan, ya ngapain juga punya Eskavator begitu eskavator, nggak mungkin. Pasti mereka yang mampu dan ini untuk usaha, Iya. ya untuk usaha produktif lah. Maka kalau ini dihapus, maka mungkin kalau dilihat dari sisi tadi ya antara biaya penarikan, biaya memungut dengan hasilnya itu tidak imbang. Mungkin kalau dari sisi situ kita bisa oke, memang dari sisi biaya terlalu besar, lebih besar biaya pemungutan lebih besar daripada pendapatan. Maka ya kita langsung hapus saja. Tetapi ini bisa menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Ya, maka kita sangat berhati-hati, kita cek, kita bahkan dalam proses ini kita juga melibatkan teman-teman pengusaha, teman-teman yang punya kawasan industri. Ya, apa betul sih kita ini tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih tinggi lagi? Ya, memang ini masih dalam proses pembahasan ya. Namun kita lihat memang perlu ada koordinasi yang lebih intensif karena ketemu alat beratnya, begitu mau ditarif, ya nggak ketemu ini ya, nggak ketemu golongannya. Pemiliknya. Bukan golongannya. Oh, berarti Ya. itu penyebabnya ketidaksesuaian itu tadi ya Pak? Ya, itu salah satunya. Jadi dari sekian ratus alat berat yang bisa diidentifikasi, ternyata yang bisa dikenai tarif itu hanya sedikit sekali. Ya, nah ini yang kita cari solusinya. Ya, apakah kemudian harus ada koordinasi dengan yang memproduksi alat berat, yang distributor alat berat, maupun dari kementerian yang kemudian menetapkan tarifnya. Ya, jangan sampai kemudian kita juga dirugikan. Ya, jadi ada aspek rasa keadilan, ini untuk alat berat ya, rasa keadilan masyarakat, kemudian faktor intensifikasi. Saya melihat juga hasil yang diidentifikasi ini masih banyak menurut kita potensi-potensi yang belum dimasuki. Ya, misalnya kita punya di Surabaya ada kawasan SIR ya. SIR, kemudian ada lagi di Pasuruan juga ada, kemudian di Ngoro juga ada. Nah ini saya lihat masih belum ketemu caranya supaya alat beratnya bisa teridentifikasi. Nah ini makanya harus duduk bersama. Kalau misalnya kita membahas tentang identifikasi dan juga menemukan golongannya ini Pak, prosesnya harusnya seperti apa Pak Yordan? Nah ini kita masih berproses karena yang menetapkan aturannya kan dari pusat ya. Makanya saya sampaikan, ayo kita usulkan ke pusat ya. Usulkan ke pusat. Ini misalnya berdasarkan apa ya, kalau di alat berat yang bisa teridentifikasi kapasitas mesin, kemudian bobotnya atau kemudian dimensinya, ya buat sesuatu yang kemudian semua alat berat itu bisa terkategorisasi sehingga bisa ditarik ya. Perlu juga mungkin studi banding ke daerah-daerah yang banyak alat berat di daerah Kalimantan ya. Nah, supaya hasilnya bisa optimal lah ya. Nah, karena aneh rasanya kalau kemudian pajak alat berat ini dihapus ya. Betul. Nah, kalau kita masih bahas tentang alat berat ini Pak Yordan ya, sebenarnya kalau tidak segera menemukan golongannya dan tidak melakukan kesesuaian dari pajak ini sendiri, dampak yang akan dirasakan atau yang akan terjadi itu seperti apa Pak? Ya sebetulnya
pertama begini, kita ini harus punya data mestinya. Data semua alat-alat berat di Jawa Timur ini mestinya punya dulu datanya. Baru kemudian kita mulai melakukan memungut pajak ya. Nah kalau itu nggak dilakukan ya kita kehilangan potensi. Ya. Berarti sejauh ini yang didapatkan itu kecil pajaknya dari alat berat ini? Sangat kecil. Okay. Ya. Nah kita kehilangan potensi pendapatan. Ya, pendapatan asli daerah kita kehilangan potensi itu yang seharusnya bisa kita gunakan untuk membangun, ya melakukan pembangunan, untuk memperkuat pendidikan, kesehatan. Nah, itu kita kehilangan potensi itu. Kemudian yang kedua ya kita kehilangan rasa keadilan itu tadi. Iya. Akhirnya kan yang ngerasa harusnya mengeluarkan pajak dengan jumlah sekian malah nggak ditarik, itu kan Pak yang jadi masalahnya ya. Jadi bayangkan kalau terus kita ketemu masyarakat konstituen kita terus punya sepeda motor yang jauh welek begitu ya, masih harus ditarik ya. Sementara alat berat ya yang jelas-jelas harganya tidak murah ya, yang jelas yang punya bukan kelompok menengah ke bawah lalu nggak ditarik. Nah itu kan ada rasa keadilan yang hilang. Meskipun ada juga kekhawatiran nanti jangan-jangan dunia industri kita melemah. Ya, karena? Ya semuanya ditariki, dimintai duit, dipajeki lah ya. Kita ini mau maju, mau berkembang ekonominya. Tapi malah banyak tapi kok ini dipajeki itu gitu ya, Pak. Ya, itu juga kita dengarkan, ya sehingga karena ini pembahasannya masih berproses, salah satu tawarannya ya kita berikan jeda waktu, ya jadi tidak langsung ditarik, ya tapi diberikan waktu untuk kemudian nanti kita bisa memungut, ya jadi tidak serta merta oke ketemu dapat ayo tak pungut tahun ini, nah ada jeda waktu. Pada intinya kita mencari formulasi yang win-win. Okay. Dunia usaha juga senang, pemerintah mendapatkan PAD, rasa keadilan masyarakat kecil pun juga tidak kita abaikan. Ya. Berarti artinya kalau misalnya kita membahas terkait dengan keadilan, akan ada namanya target. Kalau dari DPRD Jawa Timur sendiri untuk menyesuaikan semuanya, apalagi terkait alat berat itu, targetnya kira-kira akan kapan selesainya, Pak? Ya, jadi untuk pembahasan pajak daerah dan retribusi daerah itu kita targetkan bulan November ini tahun akan ini berarti selesai. Ya, bulan November ini selesai, akhir November bisa selesai, sehingga kita harapkan tahun depan sudah bisa mulai berjalan. Jadi memang kita tidak mau berlama-lama, ya. Kita nggak mau berlama-lama karena rakyat juga menantikan kinerja kita. Betul. Ya, jadi kan masyarakat ini nggak mau tahu. Ribet di belakangnya seperti apa gitu. Ya memang itu tugas kita membahas, tugas kita cari solusi karena kita dibayar untuk itu. Ya, nah yang penting, ya memang mungkin di tahap ini kita tidak bicara target nominal yang terlalu besar. Ya, kita berharap mungkin antara 100 sampai 300 juta lah yang potensi bisa kita dapatkan dengan yang sudah terdata sekarang. Ya. Tapi ke depan kita ingin semua alat berat betul-betul bisa terdata sehingga itu bisa dinaikkan. Tapi ya itu tadi, jangan ribet cara bayarnya, jangan ribet cara orang mendaftarkan. Ya, jadi yang sekarang ribet ini kan dibayangkan untuk pendataan alat berat itu kita mesti turun, ngeceki, datang ke mana, ke usaha-usaha. Ya itu tentu butuh waktu, tenaga tapi bisa juga dengan cara yang sederhana. Misalnya semua usaha yang kemudian akan berproses dalam proyek yang menggunakan APBD ini wajib melampirkan pembayaran pajak alat beratnya. Nah,
itu kan sederhana, mereka akan proaktif ya. Ya, jadi effort yang kita gunakan tidak keluar banyak biaya, ya mereka aktif, ya, dan tinggal dibuat sistemnya, ya, bagaimana cara mereka untuk membayar sistemnya, bagaimana supaya nggak dipersulit. Nanti ada kemauan untuk membayar, tahu-tahu prosesnya yang rumit, harus cek lapangan, harus didatangi, atau kalau sepeda motor sih disuruh datang ke Samsat masih bisa, baru alat berat ini disuruh datang kan juga. Kalau kita masih membahas tentang alat berat, tantangan terbesarnya itu dari apa sih Pak? Apakah dari pemilik alat beratnya atau dari mekanismenya justru yang mempersulit mereka untuk akhirnya bisa mendaftarkan dan lain sebagainya? Ya, kalau saya lihat mekanisme yang dibangun masih harus diperbaiki. Ya, jadi cara pendataan alat beratnya itu sudah dengan tenaga yang terbatas disuruh. Kalau mobil kan gampang, dia beroperasi di jalan, Iya, kelihatan jalan gitu kelihatan. Nah, terus plat nomornya mati, berarti tidak bayar. Iya, pajak. Ya, atau ada operasi, ya. Ini kalau alat berat ini kan susah, ya. Apalagi beroperasinya di dalam pabrik, ya, dalam industri atau dalam proyek. Kalau menugaskan orang untuk masuk itu, ya itu butuh biaya juga, ya. Maka harus dicari cara yang tidak membebani pemerintah, namun win-win solution lah. Tapi itu pajak tidak bisa diambil ketika pembelian juga Pak? Atau harusnya seperti apa itu ya? Ya, ini itu pajak yang mesti dibayar pada dia terus menerus ya. Iya. Ya, pajak dibayar terus menerus, sehingga problemnya kan begini, belinya di Jakarta, ya, lalu dikirim ke Surabaya, atau belinya di Jakarta disewakan untuk dipakai di Surabaya. Nah itu juga rumit juga, ya, karena kalau mobil kan ada platnya ya, kelihatan. Akhirnya kelihatan ya Pak ya, ini dari mana, tahun berapa begitu ya. Alat beratnya enggak ada, belum ada lah. Iya, berarti memang membutuhkan itu, yang artinya secara pendataannya itu untuk mempermudah itu tadi. Ya, saya yakin bisa lah, ini bukan hal yang terlalu sulit, asal kita sama-sama mau duduk bersama mencari solusinya seperti apa. Ya. Nah Pak Yordan, ini sepertinya satu topik saja sudah rumit begitu. Kita minum sebentar sebelum kita lanjutkan ke topik kita yang lainnya. Topik retribusi nih. Betul, kita belum menyinggung retribusinya itu. Baik, kalau pajak ini yang dari tadi jadi highlight-nya kita adalah dari alat berat begitu ya. Karena memang menjadi concern-nya dari pemerintah, dari DPRD juga. Yang dibahas memang pada tahun ini terkait dengan pajak alat berat. Ya. Meskipun saya juga melihat di teman-teman di Komisi C, ini juga lagi giat melakukan optimalisasi pada bagian yang lain ya, jadi pada pajak-pajak yang lain, tapi itu tidak dibahas oleh Bapemberda. Ya. Pak, kalau di alat berat sejauh ini itu pendapatannya berapa sih Pak dari pajak ini? Kisaran berapa dan targetnya ada di angka berapa sebenarnya? Belum banyak, kalau dari laporan itu kalau ini dijalankan dengan yang ada sekarang itu sangat kecil. Ya, masih di bawah 10 juta malah. Oke, itu berapa persen dari target? Kita belum berani pasang target ya, karena memang pendataannya itu menurut kita juga belum optimal. Kalau yang sudah terdata ini semuanya bisa teridentifikasi dan bisa ditarik, itu mungkin antara 100 sampai 300. Berarti jauh Pak ya. Kecil. Dengan penghasilannya sekarang. Iya, tapi kita lihat masih banyak yang belum terdata. Yang belum terdata aja bisa menargetkan di antara 100.
Ya, jadi 100 sampai 300 juta itu dari yang sudah terdata tapi belum bisa terregistrasi. Betul. Ya, belum bisa teridentifikasi tarifnya. Ya. Nah, kita tidak mau cuman itu saja, kita mau semuanya terdata. Ya, karena kita lihat dari laporan yang sudah masuk itu masih banyak wilayah-wilayah yang belum terdata. Kalau kita membahas di provinsi lain ya Pak, masih terkait dengan pajak alat berat ini, mereka tuh biasanya dapatnya berapa untuk bisa dikatakan sesuai? Dan kita belum sampai melakukan perbandingan ke masih provinsi lain. Ya. Meskipun dengan Kalimantan juga ya Pak? Ya, kalau Kalimantan kalau angkanya saya tidak tahu persis, namun yang jelas di sana ini jadi primadona. Ya, karena ya memang penggalian batu bara di sana kan sangat masif ya. Ya. Berarti artinya harus dibawa ke sana ya untuk tahu ya Pak ya. Maksudnya bentuknya seperti apa untuk ini bisa sesuai itu tadi ya. Nah, kita bergeser ini ke retribusi. Ya. Tadi disinggung juga oleh Pak Yordan ada rumah sakit, SMK juga dan juga dari OPD begitu ya. Kalau dari rumah sakit ini Pak, sebenarnya retribusi apa yang kurang optimal? Ya, jadi yang menarik dari rumah sakit ini ada yang dinaikkan, ada yang diturunkan, ada yang dimunculkan, ada yang dihapus. Oke. Ya. Kenapa bisa seperti itu pertanyaannya? Nah, misalnya kenapa dinaikkan? Karena biaya bahan bakunya sudah naik. Oke. Ya, misalnya itu menggunakan reagen atau menggunakan bahan yang diimpor misalnya, ya. Maka itu naik atau memang sudah tidak sesuai dengan standar yang ada. Kan biaya retribusi itu ada biaya kos operasionalnya ya sama yang yang biaya masuk ke rumah sakitnya. Nah, maka perlu dinaikkan. Tapi juga ada yang turun. Ya, kita juga cek ya kenapa ini turun. Nah, ternyata ada yang kemudian harganya terlalu tinggi. Ya, tidak bisa bersaing dengan rumah sakit yang lain. Ini kan kita bicara rumah sakit provinsi se-Jawa Timur. Ya, Jawa Timur, termasuk juga Surabaya, Mojokerto, ada di Jember, ada di Madiun, ada di Kediri, ada di Pamekasan. Ya. Ada yang rumah sakit yang kemudian menyampaikan kami ini dikelilingi oleh rumah sakit swasta dan rumah sakit punyanya daerah, ya maksudnya daerah kabupaten kota. Ya, mereka ngasih tarifnya lebih rendah dari kita, ya, sehingga kita sulit bersaing. Nah, maka kemudian tarifnya diturunkan. Ya, karena ya kalau BPJS kan sudah jelas ya. Ya, nah ini memang menyasar ke pasien non BPJS. Ya. Kalau di rumah sakit ini retribusi itu sebenarnya diperuntukkannya untuk apa Pak? Jadi di rumah sakit itu ada dua, jasa umum dan jasa usaha. Ya, kalau jasa umum itu ya tarif layanan di pengobatan ya, mulai dari UGD misalnya ya, UGD lalu rawat jalan, rawat inap, ya. Nah kebanyakan ya seperti itu kan, rawat jalan, rawat inap, terus kegawat daruratan, ya dengan segala macam jenis yang ada ya. Nah, selain retribusi jasa umum juga ada retribusi jasa usaha. Jasa usaha itu berarti pemanfaatan barang milik daerah untuk keperluan umum atau yang lain. Jadi sekarang ini rekomendasi dari BPK itu semua yang digunakan, ya semua aset yang digunakan oleh pihak lain itu harus dikenai retribusi. Ya, misalnya
pemakaian aset untuk kantin, pemakaian aset untuk kantor koperasi misalnya, pemakaian aset untuk ATM, untuk mesin penjualan otomatis, untuk stand-stand kalau ada pameran, ya. Itu harus ada tarif retribusinya. Nah Pak Yordan, apakah ini akhirnya tidak menjadi PR kembali untuk mendata ulang, memastikan kalau misalnya semua tempat yang digunakan bisa masuk dalam retribusi? Ya, memang ini kami maraton, ya, kami maraton mendengar presentasi dari tiap-tiap rumah sakit, apa saja yang mau dikenai tarif retribusi, lalu ada dari Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Kami berusaha memastikan tarif retribusi ini sesuai dengan ketentuan, tidak terlalu murah sehingga merugikan pemerintah, ya. Jadi, tapi juga tidak terlalu mahal sehingga tidak bisa bersaing untuk retribusi usaha ya. Jadi karena ada rumusnya juga, ya. Ada rumusannya juga. Untuk pemanfaatan aset itu juga harus memperhitungkan NJUP, nilai jual objek pajaknya. Tidak boleh terlalu murah. Aula disewakan, namanya bukan sewa ya, pemanfaatan ruang, ruang. Ya. Jadi terminologinya bukan sewa, tapi pemanfaatan ruang atau lahan atau gedung atau biasanya lahan, ruang, gedung, ya. Untuk apa? Nah itu ada ketentuan penghitungannya, ya. Nah kami juga memastikan bahwa itu tidak lebih rendah dari yang semestinya. Kalau itu lebih rendah kan dirugikan. Meskipun kalau itu di rumah sakit, uangnya akan kembali ke rumah sakit itu sebagai... kembali lagi akhirnya, bukan untuk daerah ya Pak, kalau retribusi dari rumah sakit itu? Bukan, karena itu dia rumah sakit yang BLUT ya, Badan Layanan Usaha Daerah itu kembali ke rumah sakit itu, ya dipakai lagi untuk pelayanan di rumah sakit itu. Nah, bahkan kita minta dalam perda itu ditulis juga luasannya, ya. Jadi transparan, jadi ini nanti kan menimbulkan, ini kenapa sewanya, bukan sewa, kenapa tarifnya sekian, ini kenapa tarifnya sekian, maka dibuat luasannya, ya, atau dibuat per meter persegi. Kalau per meter persegi kan memang jelas. Harus sedetail itu ya Pak bentuknya? Ya, harus sedetail itu. Untuk, itu bicara rumah sakit ya, nanti SMK lebih rumit lagi. Rumah sakit di Jawa Timur ini totalnya ada? Yang sekarang kita bahas ini ada 14 rumah sakit. 14 rumah sakit yang besar misalnya Dr. Sutomo, ya, Rumah Sakit Menur, ya, Rumah Sakit Mata Masyarakat. Dan itu mereka menyumbang retribusi dengan baik, Pak? Kenapa? Dan itu mereka melakukan retribusi dengan baik? Ya, jadi begini, tarif retribusi yang kita tetapkan ini, ada yang sebelumnya juga sudah ada, tapi itu masuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah ini sekarang pindah kamar saja ke retribusi, ya. Nah kebetulan memang dalam pembahasan sebelumnya kita tidak terlibat, ya. Tapi kita bisa melihat dari yang sebelumnya, yang perda sebelumnya. Nah kita memang melihat masih banyak yang belum terstandarisasi. Kita ini sebetulnya kayak di Jakarta itu tarif itu tidak berdasarkan rumah sakit, ya, berdasarkan layanan. Layanan semua rumah sakit di Pemprov Jakarta ngacu pada itu. Di kita masih enggak. Beda rumah sakit, beda tarif. Beda rumah sakit, beda tarif. Berarti harusnya memang disamakan gitu ya Pak? Enggak,
rasanya tidak bisa seperti begitu karena tiap daerah itu NJOP-nya beda-beda. Tiap daerah kemampuan masyarakatnya beda-beda. Daerah di Surabaya dibandingkan dengan daerah di Madiun misalnya, itu pasti beda. Belum lagi tipe rumah sakitnya juga berbeda. Nah, tapi minimal yang kita lakukan saat ini, kita melakukan standarisasi tarif itu supaya tertata dengan baik dan rasa keadilan masyarakat ini juga tidak terabaikan. Ya. Maka selalu kita ingatkan jangan sampai kemudian yang miskin justru dikenai retribusi yang lebih banyak ya, lebih banyak, ya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Itu yang kita selalu tekankan. Nah, masih terkait dengan blood ini Pak, selain di rumah sakit kan juga ada di SMK begitu ya. Untuk SMK sendiri seperti apa Pak Yordan? Jadi gini, SMK ini menarik karena begini. SMK kalau tadi kan kalau rumah sakit kan pemanfaatan barang milik daerah ya. Iya. Kalau di SMK itu ada penjualan layanan produk berupa barang dan atau jasa. Misalnya SMK yang ada sepeda motor, ya jurusan sepeda motor atau otomotif ya. Otomotif ya. Itu dia bisa buka bengkel, buka bengkel dan kemudian ada tarifnya. Harus jadi retribusi juga Pak di situ. Jadi retribusi tapi nanti balik lagi. Nah, balik lagi ke sekolah SMK-nya itu. ya. Jadi tetap tercatat masuk tapi nanti keluar lagi ke sekolah itu ya. Jadi istilahnya ya administratif saja. Nah, yang harus kita sampaikan, harus dicermati, perda ini biasanya baru akan dirubah setelah 3 tahun. Ya, maka angka yang tertuang di situ tidak boleh sampai menjebak atau mengkerangkeng. Ya, misalnya ya servis atau naik biayanya. Kalau sudah tercantum di perda, tidak boleh dirubah sampai ada perubahan perda berikutnya. Kalaupun mau dirubah, prosesnya bisa pakai pergub, tapi itu rumit. Ya, maka kita sampaikan pakai kisaran harga. Jadi jangan dipotong 50.000, enggak, jangan. Misalnya 40 sampai 100. Itu tergantung produk atau usaha jasanya berarti ya Pak? Iya betul, ya betul. Jadi sekarang ini SMK itu dia punya produk macam-macam, ya tergantung jurusan yang ada di SMK itu. Misalnya jurusan perawat ya, itu ada layanan daycare. Ya daycare pun tergantung usianya di bawah 1 tahun atau di atas 1 tahun. Kemudian kemarin ada sekolah yang ada agribisnis, dia ada layanan wisata agribisnis ya. Ada wisata lumpur, maksudnya nanam padi di berlumpur-lumpur ya, petik sayur, ya. Jadi banyak ya macamnya Pak. Ada banyak macam-macam. Nah, cuman kita ini ingatkan, jangan sampai retribusi ini tidak linear, tidak seiring dengan upaya mengusahakan agar lulusan SMK ini bisa cepat sukses. Ya, jangan sampai kemudian yang usaha gurunya, terus akhirnya jadi istilahnya dalam tanda kutip ngobjek gitu kan ya. Tapi terus siswanya nggak ada kaitannya. Ini mestinya menjadi semacam teaching factory. Ya TEFA istilah teaching factory. Jadi bukan kemudian kalau magang kan siswanya pergi ke tempat lain. Kalau teaching factory pabriknya yang datang ke sekolah, ke siswanya ya. Jadi atau SMA peternakan itu ada yang usaha jual telur, ada jual ayam, daging, itu masuk dalam perda retribusi itu. Ya, tapi kita ingatkan telur itu jangan dipatok satu harga, dibuat kisaran antara sekian sampai sekian. Ya,
Jadi ada beberapa isu yang penting terkait retribusi di SMK ini. Kita menekankan bagaimana penetapan retribusi ini bisa menjadi cara sekolah untuk mempersiapkan lulusannya agar sukses. Oke. Ya, jargonnya kan bekerja, mandiri atau wirausaha. Ya, bekerja, mandiri atau wirausaha. Nah, kalau kemudian ada penetapan tarif retribusi berupa produk, layanan, barang atau jasa, nah ini harus jadikan cara supaya lulusannya ini siap wirausaha. Ya, ada jasa membuat kusen misalnya. Nah, siswa ini juga harus bisa ngitung ya. Jadi begitu kan gini, orang wirausaha itu kan enggak sederhana aja. Ahli servis sepeda motor. Iya. Begitu lulus, bisa nggak dia wirausaha? Nggak bisa. Belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Kenapa? Kalau sudah wirausaha itu bicara masalah pengelolaan SDM. Betul. Ya. Bicara pengelolaan akuntansi. Ya. Jangan sampai terus terima duitnya langsung dikasihkan untuk yang tidak terkait dengan usahanya. Terus bicara masalah marketing. Ya. Jadi bagus. Panjang lebar ya akhirnya, Pak. Tapi problem kita di SMK, siswa itu cuma skillnya ya skill yang di sekolah itu tadi ya. Iya, di jurusannya itu. Padahal kalau jadi wirausaha, itu skillnya harus menyeluruh. Yes. Ya. Nah, maka kita tekankan tarif penetapan tarif retribusi ini harus sejalan dengan upaya sekolah untuk menyiapkan siswanya. Contoh sederhana, ada yang kemudian jual aneka makanan, aneka minuman. Yes. Ya, ya. Terus saya tanya, ada nggak jurusan bisnisnya? Nggak ada. Ada nggak jurusan tata boganya? Nggak ada. Loh kalau nggak ada, terus siapa yang jualan ini? Yes. Ya, apa hubungannya dengan apa SMK, kesiapan SMK dalam meluluskan siswanya. Ya. Oke, nah Pak Yordan masih terkait dengan retribusi begitu ya di SMK dan juga di rumah sakit. Sebenarnya dari mereka itu target retribusinya berapa sih Pak? Ada sebetulnya, cuman saya memang tidak atau di kisaran berapa begitu Pak Yordan? Kita minta di tiap-tiap sekolah, tiap-tiap jurusan itu menyiapkan, ada angkanya sebetulnya. Saya tidak siapkan sekarang, tapi sudah ada tiap-tiap rumah sakit, tiap-tiap sekolah itu prediksi penerimaannya mereka berapa itu sudah ada. Kita nggak terlalu fokus ke situ karena nanti itu balik lagi ke mereka. Ya, kalau mereka terlalu tinggi nanti nggak laku. Kalau mereka terlalu rendah nanti mereka rugi. Ya, jadi kita lebih menekankan bagaimana cara mereka menetapkan angka itu dan standarisasi nomenklatur retribusi. Ya, karena selama ini namanya macam-macam, nggak boleh harus sama. Misalnya ada nama sewa, nggak boleh. Pemanfaatan aset, barang, lahan, gedung ya. Mobil pun juga ada yang kemudian minjam mobil yang dimiliki SMK itu sepanjang dia bukan plat merah, itu bisa harian, 24 jam, 12 jam bisa. Ya, itu semuanya harus masuk ke perda. Jadi perdanya itu memang kita bahas saja dari sekolah itu mulai siang sampai malam, ya. Saking banyaknya. Siap. Ini perlu penyesuaiannya berarti bukan hanya dalam lingkup kecil ya Pak ya, tapi banyak ya aspek-aspek tadi yang harus diperhatikan juga di SMK, di rumah sakit maupun untuk alat berat juga begitu ya. Ya, jadi kalau SMK ini penekanan kita bagaimana supaya retribusi ini menjadi cara sekolah menyiapkan siswanya untuk wirausaha. Ya, karena dia bisa jualan jasa, bisa jualan produk, maupun juga bisa memanfaatkan aset daerah yang ada di sekolah itu. Termasuk juga lapangan tenis, aula, kemudian
laboratorium, ya itu ada juga yang berminat. Jadi apa yang masyarakat minat itu diperdakan supaya bisa jadi pemasukan. Ya. Dan Pak Yordan, ini kalau misalnya kita membahas terkait DPRD, pengawasan seperti apa yang akan terus dilakukan oleh DPRD dan juga harapannya untuk pajak dan retribusi daerah yang ada di Jawa Timur, silakan. Ya, jadi sebenarnya masih kurang satu, yaitu tentang OPD tadi. Oh iya, kita panjang lagi kalau bahas itu. Ya, tapi singkat aja, OPD ini sama juga kebanyakan berupa pemanfaatan aset daerah ya. Jadi ada misalnya penggunaan ruang juga begitu. Ruang ya, kemudian untuk kantin, terus ada yang untuk pemancar ya. Tapi ada juga yang menarik ini adalah masalah rumah. Ya, jadi sesuai rekomendasi BPK, rumah daerah, ya rumah itu ada yang namanya rumah jabatan itu berarti memang sesuai aturan dia punya hak untuk punya rumah jabatan, misalnya gubernur, wakil gubernur, ya itu punya rumah jabatan. Kemudian ada lagi itu rumah daerah golongan 1. Nah golongan 2 itu yang jadi satu di lingkungan kantornya itu dan bisa dan dipakai untuk kelancaran tugas pemerintahan sesuai dengan OPD itu. Ada lagi golongan 3 yang tidak jadi satu. Ya, nah ini semuanya harus ada retribusinya juga ya. Ada retribusinya dan harus tercatat. Ya, nah ini juga bicara masalah keadilan juga. Ya, jangan kemudian pegawai negeri sudah dapat penghasilan, ya lalu kemudian dia dapat rumah itu lalu dia tidak bayar, meskipun nilainya mungkin tidak sebesar kalau ngontrak di luar ya, tapi tetap harus ada kontribusi. Jadi bicara masalah keadilan juga. Harapannya singkat saja Pak untuk pajak dan juga retribusi yang ada di Jawa Timur. Jadi yang pertama kita berharap pembahasan pajak dan retribusi daerah ini bisa bermanfaat maksimal untuk peningkatan PAD, pendapatan asli daerah, sehingga itu nanti kemudian bisa digunakan untuk membangun Jawa Timur. Yang kedua, pendataan dan penetapan pajak retribusi ini juga bisa membuat kita lebih tertib dalam mendata aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga kemudian optimalisasi aset itu bisa betul-betul terjadi. Yang ketiga, kalau terkait rumah sakit, kita berharap rumah sakit ini bisa lebih bersaing, ya mereka menurunkan tarif-tarif layanan ini kan menunjukkan mereka ingin bersaing, ya sehingga tidak ada cerita rumah sakit provinsi ini justru tidak bisa berkembang. Dan terakhir untuk SMK, kita berharap dengan penetapan retribusi ini bisa membuat siswa-siswa lulusannya itu memiliki kemampuan wirausaha yang memadai, sehingga nggak ada lagi cerita lulus dari SMK itu nganggur. Ya, begitu. Luar biasa sekali pembahasan kita, insight yang kita dapatkan terkait dengan perpajakan dan juga retribusi yang ada di Jawa Timur ini. Terima kasih banyak Pak Yordan M. Batragoa, selaku dari Komisi A DPRD Jawa Timur dari Dapil 1, luar biasa sekali. Dan juga pemirsa, untuk Jatim Channel, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, usai sampai di sini, saya Tania Nadita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih banyak.